kepada kami rezeki untuk selalu beristiqomah. Karena hidayah itu selalu datang setiap saat kepada kita. Jadi kalau khatib khutbah di masjid, ada yang namanya wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Jadi ada taufik, ada hidayah, ada inayah. Nah, taufik itu yang bagaimana? Taufik itu adalah khatar-khatar, panggilan-panggilan untuk kita melakukan kebaikan. Salah satu contoh adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menandakan waktu sholat sudah masuk. Artinya petunjuk saat itu sudah datang. Panggilan ketika itu sudah datang. Nah, saat itu apakah tergerak hati kita untuk melakukan ibadah sholat ataukah kita melalaikannya? Nah, kalau kita penuhi itu dinamakan dengan hidayah. Itu baru dinamakan dengan hidayah. Kita mengerjakannya itu dinamakan dengan hidayah. Nah, lalu kita istiqomah dalam mendawamkannya, dalam mengerjakannya, itu dinamakan dengan inayah. Jadi ketiga hal itu tidak boleh kita pisahkan dalam kehidupan. Makanya kita ketika sudah diberikan nikmat oleh Allah, nikmat untuk beribadah, mendapatkan rasa beribadah, maka minta kepada Allah untuk diberikan istiqomah. Karena kalau kita mendapatkan rasa ibadah itu hanya sekali, maka untuk kedua kali itu belum tentu. Karena rasa nikmat ibadah itu hanya sesekali Allah kasih, tidak setiap saat, kecuali kepada para kekasihnya. Nah, oleh sebab itu, agar kita bisa dan tidak bosan untuk beribadah, makanya dawamkan tadi Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah, limpahkan kami untuk selalu istiqomah di jalan-Mu. Nah, jadi karena pada malam hari ini yang akan mengisi sebenarnya adalah Abuya Firdaus. Tetapi karena beliau ada rihlah ke Sumatera Barat, maka kita alhamdulillah sudah digantikan oleh al-ustadz kita, buya kita, yaitunya Buya Muhammad Hidayatullah. Nah, pada malam hari ini fokus kajian kita itu adalah kajian tauhid. Nah, yang selama ini kita baca ya, namanya sama dengan Pak Wahid, tauhid, artinya mengesahkan Allah. Seperti yang dulu saya bahas sedikit, seperti yang dahulu, bahwa bagaimana kita akan beribadah kepada Allah sementara kita tidak mengenalnya. Benar Pak? Kita ruku, kita sujud kepadanya, tetapi kita tidak mengenalnya. Kita hanya tahu tulisan Allah saja. Jadi siapa man rabbuka, siapa Tuhanmu, kita bilang Allah. Nah, kita bayangkan tulisan itu. Nah, kalau tulisan itu yang kita bayangkan, satu kali kita ibadah itu bisa, biasa. Tapi kalau untuk seterusnya itu menjadi bosan. Kenapa ya saya ibadah kok seperti ini terus? Nah, itu disebabkan apa? Disebabkan kita ibadah itu membayangkan tulisan. Sebenarnya dalam kajian tauhid, dalam kita beribadah kepada Allah, tidak cuma itu yang kita bayangkan, ada yang lebih daripada itu. Salah satu contoh, kalau kita suka sama seorang perempuan, mungkin waktu pas bapak-bapak yang masih muda, itu pasti akan merasakan gimana jatuh cinta kepada seorang perempuan. Nah, ketika kita jatuh cinta kepada seorang perempuan, apa yang kita bayangkan di situ? Nggak cuma wajahnya doang, pasti semuanya, mulai dari sifatnya, mulai dari namanya, mulai dari perilakunya sehari-hari, itu semuanya kita bayangkan yang menyebabkan kita jatuh cinta kepadanya. Nah, gitu juga kita kepada Allah. Nah, untuk kajian lebih dalamnya, kita ngaji tentang ilmu tauhid. Maka alhamdulillah kita kedatangan ustadz kita, Buya Muhammad Hidayatullah. Nah, jadi mari sama-sama kita bahas, kita mengaji, kita bermulazamah
nanti dari bapak-bapak yang nggak paham ya, atau yang kurang-kurang paham, jadi monggo untuk bertanya. Di sini kita sistemnya sistem diskusi aja ya Bu ya. Nah, sistem kita ini di sini sistem diskusi aja. Nah, jadi kalau ada yang ragu boleh langsung nanya. Jadi nggak mesti kajian selesai dulu, langsung nanya. Soalnya ini kajiannya penting. Ini berkaitan dengan hidup dunia wal akhirah kita. Nah, jadi udah terlalu lama nih saya ngomongnya. Nah, jadi mari sama-sama kita langsung masuk pada kajian inti kita, yaitu kajian tauhid yang akan disampaikan oleh Buya Muhammad Hidayatullah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6 ya Pak ya? Kalau jam 6 biasanya baru awal malam. Kalau tengah malam, kalau apalagi kata Pak Iman, awal malam itu baru jam 1 jam 2 baru awal malam. Malamnya mungkin Pak Iman paham. Kalau awal malam kita tentu harus lebih semangat dengan mengkaji ilmu-ilmu ma'rifatullah. Kemarin kita sudah menjelaskan beberapa muqaddimah, maka untuk malam ini kita lanjutkan untuk mengkaji lebih spesifik, lebih detail atau tafsilan. Karena itu sebelum kita mulai, mari kita bacakan Al-Fatihah pada pengarang kitabnya namanya Pak Kifayatul Awam. Apa Pak? Kifayatul Awam. Pengarang kitab ini namanya Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Apa? Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Mungkin kita pernah dengar nama Bajai Bajuri ya Pak ya. Mirip-mirip sekali Pak, Bajai Bajuri. Nah, tapi ini bukan Bajai Bajuri. Ini namanya Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Kita juga berdoa hadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW serta ibu bapak kita, keluarga kita, baik yang sudah wafat maupun masih hidup, kemudian seluruh orang-orang yang kita cintai maupun orang-orang yang kita benci, Pak. Baik orang yang pernah kita lakukan kezaliman kepadanya maupun orang-orang yang pernah menzalimi kita. Karena sebagai manusia, kunci hidup bahagia itu adalah tidak membenci orang lain. Jadi kalau ingin bahagia, tidak usah benci orang lain. Oleh karena itu, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi aqrabatihi wa ila baitihi al-kiram wa ila ruhil mahdi khalifatillah fil alamin wa ila ruhi baliya bil mulkan nabiyullah al-khadir alaihi salam wa ila ruhi jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila arwahi jami'il ulama wal awliya asyhad as-siddiqin was salihin khususan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Muhammad Bahaudin, Syekh Naqsyabandi, Syekh Muhammad Abdul Karim Samman Al-Madani, Syekh Ahmad At-Tijani As-Sardardi wa Darqawi wal Khalwati wa Malamati wa ila ruhi abain wa ila arwahi abaina ummahatina ikhwanina akhawatina ajdadina asatidina muallimina masyayikhina wa masyayikhina wa liman hadarna wa liman ghaba khususan ila akhawatina ajdadina asatidina muallimina masyayikhina wa masyayikhina wa liman hadarna wa liman ghaba khususan ila ruhi musannifil kitab Syekh Ibrahim Al-Baijuri wa ila ruhina bismi sultan
Sya'ulillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Amaddanallahu bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Baik Bapak-bapak yang saya muliakan, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana masih mengizinkan kita untuk mengaji malam ini. Bagaimana kemarin bahwa satu kali kita mempelajari ilmu ini, 1 menit saja kita mempelajari ilmu ini, itu lebih besar pahalanya dari dunia dan seisinya. Itu kalau dihitung dengan pahala. Tapi kalau kita tidak lagi terpaku dengan pahala, justru berkali-kali lipat dari pahala. Apa itu? Itulah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu ada bertingkat-tingkat. Kalau kita susun itu ada namanya kemarin ilmu tauhid. Tauhid itu ilmu tentang Tuhan. Apa Pak? Tentang Tuhan. Atau bagaimana mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan apapun. Apakah syirik itu hanya persoalan tentang banyak Tuhan, ataukah hanya mengingkari Tuhan saja? Banyak misalnya begini, kami tidak perlu bertuhan. Kenapa? Karena kami tidak percaya ada Tuhan dalam kehidupan. Buktinya apa? Buktinya kami kemana-mana kami bisa sendiri. Kami jalan kami bisa sendiri. Mau makan bisa sendiri. Mau menciptakan mobil, motor, teknologi canggih bisa sendiri. Tidak perlu bantuan Tuhan. Ada orang yang berpemahaman seperti itu Pak. Namanya ateis. Dia tidak percaya Tuhan dalam kehidupan. Ada juga orang yang bertuhan tetapi mempercayai Tuhan lain. Ini maksudnya bagaimana? Kita percaya ada Tuhan. Tuhan kita siapa? Allah. Sekarang tiba-tiba kita mendapati kesulitan dalam hidup, kesulitan ekonomi, yang harusnya satu hari itu kita mendapatkan 100.000 rupiah, mungkin sekarang cuma 50.000 atau kurang dari itu, bahkan tidak sama sekali. Ketika uang 100.000 dikhawatirkan kurangnya, kita khawatir bahwa besok makan apa ya? Ini hati-hati ya. Besok makan apa ya? Seolah-olah dia sedang tidak bertuhan. Padahal Tuhan kan sudah menjamin, Allah sudah menjamin. Setiap rezeki hamba itu dijamin oleh Allah, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, baik yang di langit maupun di bumi, baik di darat maupun di lautan, baik perempuan maupun laki-laki, tua maupun muda. Yang tua-tua pun jangan rusuh. Kenapa jangan rusuh? Allah tak akan pernah membiarkan seorang tua tidak makan dalam sehari. Walaupun katakanlah orang tuanya itu diusir sama anaknya, ditinggalkan sama istrinya, jadi apa namanya, kok jadi ya gembel segala macam, tapi gak mungkin gak makan dalam sehari. Allah pasti akan menjamin rezeki. Adakah tidak apa orang yang mati karena kelaparan? Ada kan? Mati karena kelaparan. Ada di Ethiopia mungkin. Sebenarnya bukan karena mati tidak makan, tapi karena pikiran. Karena pikiran sebenarnya yang membuat orang hidup susah. Karena pikiran yang membuat orang hidup pahit. Karena pikiran yang merasa bahwa dia tak berpunya. Padahal semua rezeki itu bukan soal harta. Kita punya tangannya rezeki Pak, luar biasa. Mata bisa melihat rezeki, mulut bisa berbicara, telinga bisa mendengar, itu lebih dari rezeki. Tapi kan kita tidak menyadari nikmat-nikmat itu. Kalaupun misalnya begini, ada juga orang dikasih racun misalnya.
Kalau dia meyakini bahwa racun ini yang mematikan, kalau kita minum racun lalu mati, kalau kita meyakini racun yang membuat mati, berarti dia sedang tidak bertuhan atau mensyirikkan atau menuhankan racun. Karena racun bisa membunuh katanya. Padahal racun hanyalah asbab atau sebab, yang membunuh hanyalah Allah. Sedangkan racun adalah sebab. Kalau ada racun atau tidak, apakah seorang bisa mati atas kehendak Allah? Bisa. Tanpa ada racun bisa. Jadi inilah perlu kita memahami tentang Tuhan atau tauhid. Ilmu itu ada namanya pertama ilmu tauhid. Apa Pak? Tauhid. Atau disebut juga ilmu akidah. Kemudian ada yang kedua namanya ilmu fikih atau syariat. Bagaimana cara sholat yang baik, wudhu yang baik, bagaimana cara nikah yang sah, bagaimana pembagian harta warisan yang bagus secara Islam, bagaimana kemudian menyantuni anak yatim. Ada tata-tata caranya, itu fikih. Kemudian yang ketiga ada namanya ilmu tasawuf, ilmu rasa, ilmu akhlak, ilmu adab. Ibaratkan satu batang pohon, Pak. Ini kita anggap nih batang pohon. Fondasinya, akarnya, kemudian pangkal pohonnya itu disebut dengan tauhid. Karena dia fondasi. Ada rumah, ini kan ada atap, ada dinding, ada lantai. Ada fondasi di bawah ya. Jadi sebelum ke rumah itu kan ada fondasi. Nah, fondasi rumah itu disebut dengan tauhid. Fondasi. Kalau fondasi tidak kokoh, maka rumah juga ikut tidak kokoh. Tapi kalau fondasi kokoh, rumah tidak akan kokoh. Rumah pasti akan kokoh kalau fondasinya kokoh. Tetap. Sesudah ada akar, ada namanya batang. Batang ini itu juga bisa disebut dengan termasuk di situ batang, ada ranting, ada daun, itu disebut dengan syariat fikih. Maksudnya apa? Ada undang-undang, ada aturan. Orang kalau ada batang pohon itu ada aturan memanjatnya lah. Kalau mau ngambil daunnya ada aturannya. Mau mematahkan ranting ada aturan. Ranting daun batang itu tuh masuk ke dalam syariat. Jadi kalau syariatnya kuat, maka otomatis daun-daunnya pun hijau rimbun. Tapi kalau syariatnya kering, maka pohon pun juga ikut kering. Ibaratnya begitu. Itu baru sampai syariat. Kemudian batang pohon tadi mempunyai buah. Buah itulah yang dinamakan dengan tasawuf. Misalnya nih kita mau datang ke pohon, aduh saya lapar, saya haus. Air minum nggak ada. Yang ada hanya buah. Kebetulan buah itu segar, ada air. Saya pengen makan. Sebelum ngambil buah, bapak ngapain? Manjat. Kalau batangnya gak besar, dipanjat, sudah melewati fondasi, sudah melewati dahan ranting, sudah dapat syariat, baru bisa memetik buah. Buah itulah ketika buah dimakan sudah terasa lezat. Lezatnya, lezatnya buah itulah disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah dengan lezat. Atau bapak misal mau ke pasar, kira-kira sebelum bapak ke pasar yang kebayang apa? Misalnya nih, ada pasar apa yang kita ke sini? Pondok Gede. Di pasar Pondok Gede dijual semua sayuran, cabai, lauk pauk, buah-buahan semua ada. Silahkan dibeli kata penjual. Kita mau beli, otomatis yang pertama harus kita tahu apa? Jalan arah ke pasar. Sebelum bapak menempuh jalan arah ke pasar, tentu harus punya apa? Kendaraan. Punya uang. Kalau nggak ada uang, gimana mau beli pak? Nah, itu pun bisa dikasih tuh orang. Ada dua pertimbangan. Sesudah punya uang, sesudah tahu jalan, harus ada yang tidak boleh ditinggal. Apa? Keyakinan bapak untuk membeli buah. Kalau yang mau dibeli buah,
Berarti harus ada keyakinan bahwa saya mau ke pasar ingin membeli buah atau ingin membeli ayam atau ingin membeli daging. Kalau tidak ada keyakinan, bisa saja Bapak masuk ke pasar nggak jadi beli buah. Nyampainya kemana? Nyampainya misal ke tukang togel, nyampainya ke tukang buruh, nyampainya ke tukang lain, karena tidak ada keyakinan untuk membeli. Ini perlu ada keyakinan dulu, ada tauhid dulu. Sesudah ada tauhid, kita harus tahu aturan-aturannya. Aturan ke pasar bagaimana? Lalui jalan. Jalan inilah disebut dengan thariqah. Thariqah itu jalan. Sesudah kita tahu jalan, ditelusuri jalan itu. Mau membeli harus ada uang. Itu apa? Uang itulah syariat. Fikih ada aturan. Kalau nggak punya ibadah, fikih itu disebut juga ibadah. Kalau kita nggak punya ibadah, gimana mau membeli surga? Nah, kalau kita tidak punya ibadah, bagaimana mau kenal dengan Tuhan? Emang kenal dengan Tuhan bisa ingat begini aja? Habis harus jalankan tata aturannya, jalankan sholat, jalankan puasa, jalankan zikir, jalankan apa yang bisa kita jalankan. Rukun Islam itu. Jadi sudah ada jalannya, ada uangnya, ada keyakinannya, baru nanti di pasar dibelilah buah itu, dirasakan buah Pak, lezat dan nyata. Itulah tasawuf. Kira sudah paham Pak ya? Nah, yang ini yang kita bahas inilah ilmu pondasi tadi. Ilmu pondasi rumah, ilmu batang kayu apa namanya ini? Akar batang kayu. Itu yang kita pelajari. Kalau pondasi tidak kokoh atau goyang, maka dikhawatirkan batangnya bisa tumbang oleh kena angin, rumahnya bisa roboh oleh kena angin, dan dikhawatirkan kita beragama bisa mudah keterombang-ambing kalau pondasi. Ilmu ini yang disebut dengan tauhid atau aqidah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-munfarid bil ijadi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibadi wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal irsyadi. Wa ba'du fayaqulu al-'abdul faqiru ila rahmati rabbih al-muta'al Muhammad bin Asy-Syafi'i al-Fadhali Asy-Syafi'i pada sa'alati ba'dul ikhwani. Ini tidak kita terlalu banyak baca, mukadimahnya saja. Kita mungkin langsung ke isi. Ya'lam annahu yajibu ala kulli muslimin ay ya'rifa khamsina aqidatan. Artinya Pak? Kita bacakan Pak ya. Ya'lam, ini fi'il amar, perintah, kalimat perintah. Ketahuilah, pelajarilah, pahamilah annahu yajibu ala kulli muslimin, bahwasanya setiap muslim itu wajib untuk apa? Wajib apa? Ayya'rifa khamsina aqidatan. Muslim, setiap muslim itu kalau dia merasa beriman, merasa beragama Islam, dia wajib untuk mengetahui akidah yang 50. Bapak pernah dengar akidah yang 50? Kampung dulu mungkin pernah dengar mungkin. Oh, mau kemana? Ke Lagar. Ngapain? Belajar akidah 50. Kalau kita di Minang dulu, mau kemana? Ke Surau. Ngapain? Belajar akidah 50. Akidah 50 ini disebarkan oleh para ulama-ulama kita dulu di Indonesia, di Nusantara. Wali Songo juga itu yang diajarkan. Ulama-ulama di Minangkabau seperti Syekh Burhanuddin Ulakan, Syekh Tuanku Nantuo, Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan, Tuanku Imam Bonjol, itu yang akidahnya diajarkan ini Pak, akidah 50. Itu pondasi. Di Jawa ada Pangeran Diponegoro, ada Wali Songo, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Muria, banyak yang seperti itu mengajarkan juga akidah 50.
Sampai keluar Indonesia banyak diajarkan akidah 50. Sehingga akidah 50 ini menjamur di seluruh dunia. Alirannya disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah harus paham bab ini. Kalau dia tidak paham akidah 50 atau tidak sejalan dengan yang 50, berarti dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang banyak yang merasa dirinya akidah sunnah, Pak. 50 kan banyak ya, Pak ya? Banyak. Tapi itulah sifat-sifat Allah. Kita lanjutkan. Ala kulli muslimin ay ya'rifa 50 aqidatan wa kullu aqidatin yajibu alaihi ay ya'rifa laha dalilan ijmaliyan atau tafsiliyan. Jadi akidah 50 ini wajib diketahui, dipahami secara dalil-dalilnya secara umum maupun secara terperinci. Tapi kalau kita nggak ada waktu buat ngaji, Ustaz. Dulu saya masih muda, Ustaz. Dulu saya sering tidak mondok. Saya sering keluar ketika ada orang ngaji, saya keluar rumah. Saya sering main-main. Nggak ada waktu buat belajar, Ustaz. Terus gimana? Kalau dalam kondisi seperti itu, yang berlalu biarlah berlalu, kita minta ampun kepada Allah. Sekarang kan masih ada waktu. Walaupun tidak kenal secara terperinci, minimal secara umum. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, yustaratu rifat dalil at-tafsiliyah, lakinnal jumhur ala annahu yakfi ad-dalil al-ijmali li kulli aqidah min hadhihi al-khamsin. Jadi ada ulama yang berpendapat, sebagian ulama berpendapat bahwa dalil-dalil tentang akidah 50 ini wajib dipahami secara terperinci. Ada juga ulama yang berpendapat, ulama ini hanya cukup dipahami secara umum saja, tidak terperinci. Berarti nggak harus tahu dalilnya secara terperinci, umum saja. Misalnya apa? Misalnya yang tidak perlu secara terperinci contohnya, atau contoh dalil terperinci. Wad dalilu at-tafsiliyu mithaluhu, contohnya apa dalil yang terperinci itu? Idza qila mad dalilu ala wujudihi ta'ala. Kalau ada orang yang nanya nih, Pak, Allah ada enggak? Ada, Pak? Ada. Allah ada kan? Hah? Bisa dilihat, Pak? Bisa dilihat? Kalau Allah tidak bisa dilihat, terus buktinya apa Allah ada? Pertanyaan sering dilemparkan oleh orang kepada kita, apalagi orang-orang ateis. Allah ada, kamu bertuhan? Iya. Terus kalau kamu bertuhan, tanda Tuhan apa? Kita bingung. Kalau kamu bertuhan, kalau orang yang merasa saya bertuhan, Tuhanmu mana? Tuh, yang patung itu. Ada. Tuh, lihat apa? Lihat kan? Bisa disembah, bisa. Kalau kita gimana? Gak kelihatan. Gimana cara nyembah sesuatu yang gak kelihatan? Dalilnya apa? Kalau tidak duduk akidah ini, tauhid ini, kita bisa goncang, Pak. Baru oleh satu pertanyaan. Contoh, mad dalilu ala wujuhi ta'ala, apa dalil bukti bahwa Allah itu ada? Ayyu qala hadhihi al-makhluqat wa yaqulu lahu sa'ilu al-makhluqat ala wujudillahi ta'ala min jihati kaniha aw min jihati wujudiha ba'da dhalika wa yajibu amma idza lam yajibu bal qala lahu hadhihi al-makhluqat faqat walam ya'rif min jihati imkaniha aw wujudiha ba'da adami fa yuqalu lahu dalil ijmali wa huwa kafir inda jumhuri wa amat taqlid wa huwa ayn. Jadi ini contoh sekedar dalil-dalil yang terperinci tadi, bahwasanya ketika ada orang yang bertanya mana dalilnya Allah, tentu kita harus paham. Nanti akan dijelaskan
apa saja yang harus kita jawab tentang dalil-dalil daripada keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini ya Pak ya. Kemudian mungkin kita ya tidak terlalu berpanjang, kita mungkin langsung ambil intinya. Ya'lam kata pengarang. Siapa pengarangnya? Al-Imam Al-Baidu. Apa kata Imam Al-Baidu? Ya'lam anna fahmal aqaidi al-khamsina al-atiyah yatawaqqafu ala umuri thalathatin. Ketahuilah kata pengarang bahwasanya pemahaman akidah yang 50 itu terbagi atau tersimpan ke dalam 3 perkara. Berapa Pak? 3 perkara. Yang pertama apa? Akidah 50 itu dibagi-bagi Pak. 50 tadi bilangnya dibagi. Kelompok pertama namanya sifat yang wajib bagi Allah. Berapa sifat yang wajib bagi Allah? Yang kedua, bahagian kedua itu disebut dengan wal mustahil, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Yang ketiga disebut dengan al wal jaiz, sifat-sifat yang jaiz bagi Allah. Akidah 50 ini bukan hanya untuk Allah saja Pak, tapi juga untuk orang. Nanti ada pembagian. Mana sifat yang wajib bagi Rasul, mana sifat yang mustahil bagi Rasul, mana sifat yang harus bagi Allah, mana sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul, mana sifat yang mustahil bagi Rasul, mana sifat yang jaiz bagi Rasul. Coba Bapak lihat ya dengan saya. Tadi 50 disimpulkan dalam tiga kelompok. Pertama sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil. Yang ketiga sifat jaiz. Sifat wajib ini ada 20 bagi Allah. Berapa? 20. 50 dikurang 20 sisanya berapa? 30. 20 lagi sifat mustahil bagi Allah. 20 dikurang 20 sisanya berapa? 10. Satu sifat harus bagi Allah. Tinggal berapa? 10 dikurang 1. 9. Dari 50 sisa 9. 9 ini 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil bagi Rasul, 1 yang hanya 9. 41 tambah 9 jadinya 55. Inilah yang kemudian nanti akan dijelaskan insyaallah oleh guru kita Abuya Rahmat Maulana Faqih. Ada gelarnya Maulana Faqih. Faqih itu faqih, orang yang paham dengan agama. Apalagi ada Buya yang dituakan secara keilmuan dan pengalaman. Insyaallah nanti kita dengar kajiannya lebih lanjut dari beliau. Kita hanya mengantarkan mukadimahnya saja. Lalu kita bagi apa kata pengarang? Fal wajib. Ini wajib. Wajib mustahil hak. Fal wajibu huwa alladhi la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Maksudnya apa? Wajib itu adalah sifat sesuatu yang tidak tergambar dalam akal tidaknya. Nah, ini apalah pula Ustaz nih ya, Ustaz Abuya Rahmat. Sesuatu yang tidaknya itu tidak bisa tergambar oleh akal, artinya harus ada. Tidak boleh tidak ada. Keberadaannya itu harus memang wajib adanya. Contoh, Allah ada tidak? Ada. Kalau Allah tidak ada, terus bagaimana? Berarti kita yang ini juga tidak ada. Pertanyaannya, kalau kita tidak ada, apakah Allah masih ada? Masih. Apa tanda adanya Allah? Adanya alam. Alam itu apa? Masih wallah, sesuatu selain Allah. Kalau sesuatu selain Allah berarti masuk di situ manusia,
binatang, malaikat, langit, bumi, masuk semua. Tanah, angin, air, api itu alam. Pertanyaannya, kalau alam tidak ada, apakah Allah masih ada? Masih, karena Allah tidak terpaku dengan makhluk ciptaan. Tetapi kan Allah mau menunjukkan eksistensinya, keberadaannya. Oh, ini saya loh. Maka Allah menciptakan manusia untuk menyembahnya, untuk memahaminya. Maka dibuatlah manusia, diciptakanlah alam bumi, langit dan isinya. Tapi kalau alam tidak ada, bukan berarti Allah tidak ada. Karena Allah adanya dengan sendiri. Inilah yang disebut dengan sifat wujud. Apa, Pak? Sifat wujud. Nah, jadi mewajib itu ada 20. Nah, nih, sebelum kita bahas nanti, saya coba menyanyikan dulu. Kalau lagu lama itu wujud qidam baqa khalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmun hayat sa'am basar kalam qadirat muridah aliman hayat sami'an basiran mutakalliman. Berapa sama Pak? 20. Wujud qidam baqa. Wujud itulah sifat yang wajib yang pertama bagi Allah. Kenapa ditaruh di yang pertama? Karena memang kita harus memahami dulu bahwa Allah itu ada. Gak mungkin adanya alam tanpa ada yang menciptakan. Gak akan mungkin ada meja ini tanpa ada si tukang meja. Gak mungkin akan ada air aqua gelas kalau tidak ada pabrik aqua gelas. Siapa yang bikin pabrik aqua gelas? Ya tukang pabrik. Gak akan mungkin adanya bumi alam ini kalau tidak ada yang menciptakan. Tak mungkin juga ada diri kita kalau tidak ada yang menciptakan. Tapi bagaimana kita mencari pencipta itu? Itulah bahasannya nanti dalam tasawuf. Tauhid hanya mengatakan bahwa Allah itu ada, ini dan ini. Tapi bagaimana kemudian mencari keberadaan Tuhan? Itulah perlunya memahami tasawuf. Bagaimana merasakan keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan, kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalannya dengan tasawuf melalui thariqah. Itu jalan. Jadi yang disebut dengan wajib itu menurut akal itu tidak tergambar, tidak harus ada, wajib ada, itu yang sifat wajib. La yusaddaqul aqlu bi'adami. Seperti apa contohnya? Katahayyuzi lil jirmi. Nah, seperti contoh mengambilnya tempat bagi tubuh. Contoh, Bapak sekarang duduk di mana? Duduk di mana? Lantai. Lantai. Dalam apa? Majelis. Sekarang saya coba tanya, kalau saya ambil itu lantai, Bapak bisa duduk enggak? Berarti kita manusia butuh tempat duduk. Berarti kita untuk duduk itu butuh alas. Alas itulah lantai, di bawah lantai ada tanah, itulah bumi. Berarti keberadaan Bapak duduk dalam ruangan ini yang butuh alas, yang butuh lantai itu wajib tidak? Wajib. Kalau tidak ada lantai bisa tidak duduk? Tidak bisa. Nah, maka sifat Bapak sedang duduk sekarang yang butuh tempat itu sifat wajib. Tidak mungkin kita tidak ada tempat duduk. Nah, itu. Maupun di atas awang-awang misalnya, ada yang bisa terbang, ya. Ada yang bisa berjalan di atas air. Pertanyaannya, walaupun di atas awang-awang, ada angin tidak di bawah? Ada. Berdiri di atas, berjalan di atas air, ada air tidak tempat-tempatnya? Artinya kita sebagai manusia masih butuh tempat untuk alas, untuk duduk, tempat berjalan, untuk tempat tidur. Karena wajib bagi kita. Atau misal juga
Wa idza qala laka syakhsun anna asy-syajarata lam ta'khud mahallan min al-ardi mathalan la yusaddiqu aqluka bidzalik lianna akhadhuha mahlan wajib. Jadi misalnya ada pohon, ada batang kayu. Pohon itu butuh tempat tidak untuk dia tumbuh. Ya. Karena kalau tidak ada tanah berarti pohon tidak bisa Tumbuh. Ada pohon yang bisa tumbuh tanpa tanah? Enggak ada. Ada? Ada hidroponik. Itu ada caranya itu Pak ya. Jadi tetapi secara hukum alam pohon itu tetap mengambil tempat di tanah untuk tumbuh. Jadi sesuatu itu butuh tempat. Itu yang salah satu contoh disebut dengan sifat wajib tadi. Jadi sifat wajib bagi Allah pertama ada wujud. Nah, ada wajib, ada mustahil. Sifat wajib ini harus ada, berarti lawannya adalah mustahil. Apa itu mustahil? Wal mustahil huwa alladhi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Mustahil itu adalah sesuatu yang tidak tergambar dalam akal adanya. Misalnya apa? Kata Ustaz Bapak kan? Contoh. Kalaulah tadi Bapak sebagai manusia butuh alas untuk sebagai tempat duduk, baik itu karpet, lantai ataupun tanah, berarti ketika Bapak mengatakan, oh saya tak perlu alas, saya tak perlu tempat, saya tak perlu ini, tak perlu bumi untuk menginjak, kira-kira mustahil nggak? Mustahil. Itu sifat. Allah itu ada, berarti mustahil lawannya ada apa? Tidak ada. Kalau ada orang yang mengatakan Allah itu tidak ada, berarti itu mustahil. Karena sebagai Tuhan, Dia wajib ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan sesuatu yang ada? Justru harus ada dulu baru bisa menciptakan sesuatu yang ada. Tapi keberadaan Allah tidak berawal, tidak berakhir. Nah, ini penting. Maka ada sifat yang kedua, qidam. Sifat wajib yang kedua qidam itu apa? Qidam itu terdahulu. Allah itu sebelum semua alam ini ada, Allah sudah ada kan? Jadi jangan ditanya kapan adanya Allah. Boleh. Kalau kita sudah bertanya kapan adanya Allah, berarti Allah itu punya sesuatu awal dong. Tidak sah beliau sebagai Tuhan. Karena Allah itu keberadaannya tidak berawal, tidak berakhir, tidak ada yang mendahului, tidak ada yang mengakhiri. Penting banget. Karena Allah itu ada, kemudian adanya dengan sendirinya, tidak berawal dan tidak berakhir, berarti Allah itu kekal. Maka sifat yang ketiga dalam sifat wajib adalah baqa. Allah itu punya sifat kekal. Maupun baik bumi dan langit ini nanti pada akhirnya kiamat, hancur semuanya, manusia mati semuanya. Walaupun semuanya hancur, Allah tetap tak akan pernah hancur karena Dia adalah Tuhan. Kalau Tuhan hancur, berarti Dia bukan Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang menyembah patung itu bisa dihancurkan, bisa ditebang, bisa dibuang, terus hancur? Bagaimana mungkin akan disembah oleh manusia? Kan tidak mungkin. Itu mustahil bisa dijadikan patung sebagai Tuhan. Secara akal sudah tak masuk. Itulah kata Ibrahim, mana mungkin kalian akan mustahil. Maksudnya gila kalian. Kok bisa-bisanya patung ini disembah? Padahal patung ini sudah dilupakan oleh Ibrahim dan dihancurkan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa dihancurkan oleh sesuatu yang diciptakan oleh makhluk? Berarti Tuhan itu adalah zat yang tidak berawal, tidak berakhir, tidak bisa dihancurkan, tetapi Dia kekal selama-lamanya. Itulah dia. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Apa mukhalafatuhu lil hawadisi?
Allah itu berbeda dengan makhluk. Apa makhluk? Sesuatu tadi sudah kita jelaskan, sesuatu selain ya, sesuatu selain Allah itu makhluk. Jadi segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Contoh, sekarang saya menanya sama Bapak. Ini mungkin sampai di sini kita cukupkan. Disambung. Saya mau nanya. Allah itu ada? Ada. Bertempat tidak? Tidak. Bertempat? Tidak. Ya atau tidak, Pak? Tidak. Kenapa Allah tidak bertempat? Karena Allah berbeda dengan kita. Makhluk. Kalau kita sebagai makhluk butuh tempat untuk tempat duduk, butuh jalan untuk tempat berjalan, butuh sesuatu. Tetapi Allah tidak butuh itu. Berarti Allah berbeda dengan kita. Lalu ada yang mengatakan Allah di mana? Allah di atas arsy. Ujungnya ke langit, Pak. Seolah-olah Allah itu ada di atas langit. Pertanyaannya sekarang adalah langit itu di mana? Kan gitu. Allah sebagai Tuhan tidak butuh tempat. Tidak butuh tempat. Karena kalau butuh tempat berarti sama dengan kita. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu bersemayam di atas arsy. Ya sudah Abu Ya Ar-Razi sudah menjelaskan bahwa jangan diartikan itu sebagai zat Tuhan yang sedang bersila seperti kita. Karena nggak mungkin Allah bisa seperti karena nggak mungkin Allah seperti kita bersila. Allah adalah Tuhan, sedangkan kita adalah makhluk. Jangan disamakan makhluk dengan Tuhan. Itulah mukhalafatuhu lil hawadits. Lalu bagaimana dengan orang mengatakan Allah itu dan dalam riwayat mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Bahkan lebih dekat dari orang nanti kita. Apakah Allah bertempat, Pak? Tidak. Tidak. Itu menggambarkan bahwa kedekatan Allah dengan kita benar-benar dekat. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang melampaui atau menghilang dari penglihatannya. Baik malam yang gelap, kemudian di dalam malam gelap itu ada batu yang hitam, di dalam batu yang hitam ada semut yang hitam. Kalau kita secara mata telanjang kita tidak bisa melihat, tapi Allah bisa melihat semut yang hitam yang berada di balik batu yang hitam berada di malam yang gelap. Allah bisa melihat. Mungkin kita hanya bisa melihat sesuatu yang ada di balik dinding, ada arah kita. Dengan mata telanjang ini sesuatu yang di balik ini tidak bisa kita lihat. Tapi Allah tidak ada batas, tidak ada sesuatu pembatas. Allah bisa melihat semua. Itulah berkuasanya, berkehendak. Sekali lagi, jangan samakan makhluk dengan Allah. Karena Allah berbeda dengan makhluk. Tapi Allah itu dekat. Bagaimana cara mendekati Allah? Dekatilah jalan menujunya. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan mempelajari ilmu ini. Lalu sesudah itu bagaimana? Diamalkan ilmu ini dengan keyakinan yang kokoh dan amal ibadah yang terus menerus diserta dengan terus menerus menghamba kepada Allah. Itulah jalan menuju kita kepada. Nah, ini kita cukupkan sampai dulu di sini Buya Maulana Pakiyah. Selanjutnya nanti kajian kita tentang wal mustahil. Ini itu Bapak. Ada pertanyaan tidak Bapak? Kalau ada kita coba diskusikan bareng-bareng. Tapi kalau tidak ada sudahi. Ada pertanyaan Pak? Ya? Ini kita diskusi aja Pak. Diskusi aja. Gak usah terlalu kaku. Walaupun pembahasan walaupun bahasannya agak berat Pak, karena tauhid ini kaku. Kecuali kalau kita bahas tasawuf, mungkin kita bahas bagaimana ini alam-alam ini, bagaimana orang bisa berjalan ini, tembus ini. Itu banyak ceritanya. Tapi kalau ini kan memang bahasa yang kaku dan itu memang harus serius.
Tapi walaupun serius, kita juga masih bisa ketawa. Iya, paham. Dari paham. Ada yang belum dipahami kira-kira? Ini ya, paham. Ada? Saya mewakili. Ya. Mewakili apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi cerita wujud artinya itu kan sifat 20 yang perlu dikenali oleh manusia. Nah, pada saat kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu kan kita harus mengenal. Kalau nggak mengenal, kita nyembah nama, nyembah angan-angan, nyembah ikut-ikutan. Nah, pemahamannya gimana caranya manusia yang baru belajar ini biar pada saat kita beribadah itu kita mengenal Allah itu. Secara pemahaman tadi sudah dijelaskan, wujud berarti bahwa Allah itu sebelum adanya ciptaan itulah Allah sudah duluan. Artinya gitu. Terus yang kedua hidam berarti sudah yang duluan, tidak ada awal akhir. Baru bako berarti sudah punya kekalan dari 3 asma tadi. Nah, sekarang gimana secara rohani kita pada kita Allahu Akbar itu kita mengenal. Nah, itu gimana tuh rasa itu biar masuk. Secara bahasa tadi kan tarekat perjalanannya makrifat itu rasa tadi. Walaupun nanti itu di luar tadi, nanti lebih mungkin agak ke dalam bagaimana saya ngerti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak, luar biasa pertanyaannya. Kesan tinggi. Gak tahu kita bisa menjawab enggak nih biar Maulana. Nah, artinya nih buat pemahaman ya walaupun nggak sampai ke dalam, minimal teman-teman tahu. Nah, Jadi biar kita nih sholat itu benar-benar kita walaupun sedikit, oh kita tahu yang disembah nih maksudnya gitu. ya. Jadi dalam mengenal Allah itu memang ada tahapan. Ada orang yang hanya bisa mengenal Allah minimal ketika dalam sholat yang dia ingat tulisannya. Yang dia ingat tulisannya, tulisan yang bergaba, yang bertuliskan Allah kayak kaligrafi Arab. Padahal Allah itu bukan tulisan dia. Ketika ada kita bersuara Allah, itu kan suara. Kadang orang menyembah suara, padahal yang Allah itu bukan suara itu. Allah itu adalah zat. Arti zat itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, ya. Tetapi Allah, keberadaan Allah itu bisa dirasakan. Lalu bagaimana dengan melihat Allah? Melihat Allah tidak dengan mata telanjang, tidak dengan mata zahir, tapi dengan mata basair, mata basir, mata hati kita. Al-qalbu baitullah. Kalbu itu adalah rumah Allah. Pertanyaannya apakah melihat zat Allah? Tentu tidak. Karena yang sanggup untuk melihat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa saja tidak bisa melihat Allah zatnya. Itu hanyalah pancaran nur-nur Allah melalui Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun sudah hancur gunung-gunung, sudah hancur gunung Tursina itu. Jadi ada orang yang dalam sholat hanya mengingat tulisan kadang suara, tapi itu baru awal. Itu belum bisa dikatakan merasakan kehadiran Allah. Ada juga orang yang kemudian berusaha mencoba khusyuk di dalam salat dengan mengatakan, oh kita harus memahami ayatnya, artinya, terjemahannya. Iya boleh, silahkan saja. Tapi itu baru sebatas terjemahan atau artinya, belum masuk ke dalam pemahamannya, ke dalam zat dari setiap huruf-huruf itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang sudah yang khusyuk itu Pak, ketika disebutkan Bismillahirrahmanirrahim bisa mati seketika. Kalau sudah fana di situ, maka fana itu ada fana fil asma, ada fana fil
fis sifat, ada fana fil af'al, ada fana fil dzat. Sebelum mengenal Allah tentu berarti kita harus kenal namanya dulu. Ya Pak? Ya? Bisa tidak kenal Allah kalau tidak kita mendengar nama? Contoh kita lah. Kita ketemu sama seorang yang baru dikenal. Tentu kita pertama akan nanya sama orang itu, "Fulan itu namanya siapa ya?" Kalau nggak tahu nama, bisa kenalnya apa nggak nanti di tengah jalan. Atau minimal nama itu bisa Bapak jadikan untuk mencari identitas dia di Facebook, di Instagram, di WA, entah nomornya sekalian. Itu nama. Tetapi sesudah kita kenal nama orang itu, timbul rasa penasaran. Oh ini sifat orangnya bagaimana? Kepribadiannya bagaimana? Timbul rasa untuk mencari. Oh ini orangnya baik. Oh ini orangnya jahat. Oh ini orangnya suka sekali membantu orang. Oh gitu. Sudah kenal sifat, timbul penasaran lagi. Oh orang ini bekas perbuatannya di tengah masyarakat bagaimana ya? Apa yang sudah dia lakukan untuk orang banyak kira-kira? Ibadahnya bagaimana? Oh timbul kita mencari perbuatannya bagaimana? Bekasnya terhadap orang lain bagaimana sih? Positif, berdampak tidak keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Kita kepo Pak dengan orang seperti itu. Sesudah kenal, tiba-tiba seseorang yang mungkin saja terjadi antara seorang lelaki dengan perempuan, yang awalnya laki-laki kenal perempuan hanya sebatas nama, kemudian kenal sifat, kenal perbuatan, tiba-tiba dia jatuh cinta. Jatuh cinta dengan diri perempuan itu. Ketika sudah jatuh cinta dengan diri perempuan, dia tak peduli lagi dengan siapa nama perempuan itu. Apakah namanya bertukar kemudian Hamdun, Hamdan, Zaid, Zaidun, Zaidin, atau Rahmi, Rehmareh, tidak kenal paham. Tak penting namanya siapa. Yang penting tak kenal pula dia ketika dia sudah cinta sama perempuan. Tak penting bagi dia perbuatan perempuan ini seperti apa, sifatnya baik atau tidak, tak penting lagi. Tak penting lagi bagi dia sifatnya ini mau menjelekkan orang, dia pun sendiri mau diludahi oleh perempuan ini atau tidak, mau dipukuli oleh perempuan ini atau tidak, mau dijual oleh perempuan ini atau tidak. Dia gak penting lagi sama hal itu. Gak penting lagi sama nama, gak peduli lagi sama sifat, gak peduli lagi sama perbuatan. Yang dia pedulikan hanya zat dirinya perempuan. Kalau dia disuruh oleh perempuan dicium kaki, saya cium kaki saja, dia mau nyium. Kamu kesana, dia pergi. Kamu kesana. Bahkan kalau disuruh oleh perempuan itu, bunuh dirimu kalau kamu cinta kepada aku, dia akan melakukan karena dia sudah cinta sama diri. Kira-kira Pak, begini juga lah kita dalam mencintai Allah. Kita mencoba mengenal Allah dengan namanya melalui zikir Allah tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah. Tidak ada yang kita turuti kecuali Allah. Tidak ada yang ada itu kecuali Allah. Allah kita Allah. Semakin kita rasakan nama Allah, semakin Allah. Kita kenal ini juga Pak. Ini jangan lupa. Kita belajar tauhid ini, kita sedang mengenal apa tadi? Mengenal apa? Mengenal sifat-sifat Allah. Wujud, qidam, maqam, mukhalafatul hawadits. Bagaimana sih rahmannya Allah? Dalam Asmaul Husna kan ada juga nama-nama Allah yang lain, ada Rahman, Rahim ya. Nah, ada juga sifat Allah nanti berkuasa, berkehendak. Apapun yang sudah di Allah kehendakkan, tidak ada lagi yang bisa untuk menolak kehendak. Itu masuk dalam kajian. Tapi kan tentu tidak bisa sebatas kita baca saja. Tapi bagaimana kemudian mengenal Allah dengan nama, sifat, dan perbuatan hingga kemudian mengenal kita fana dalam zatnya. Kalau sudah fana dalam zat Allah ini, Pak, sudah mabuk, sudah ditarik, sudah kenal lagi dengan siapa kita. Kita ini gak ada lagi, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ini gak ada lagi, kita gak akan. Nah kalau itu sudah terjadi dalam sholat, orang gak akan pernah sadar. Apapun yang mengucap, bahkan gempa pun datang, banjir pun datang, dia tetap sholat. Kalau itu sudah terjadi. Makan bertahap ya Pak ya, bertahap. Kenali dulu nama, kenali dulu sifat, kenal dulu perbuatan.
Inilah maka ilmu tauhid, ilmu fiqih, tasawuf tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat tidak bisa dipisahkan. Saling tali temali satu sama lain. Jadi jangan dikira nanti kita sudah mengenal Allah kemudian kita tidak sholat, tidak bisa begitu. Jadi harus tetap laksanakan semuanya, sholat, puasa, bayar zakat, bayar infak. Kalau ada kemampuan naik haji silakan, bantu orang tua, bantu sanak saudara famili kita. Jangan kita kepada Allah saja, hablum minannas juga harus baik, hubungan masyarakat juga harus baik. Karena setiap kata aqimus shalah, dirikanlah salat, pasti ada kata atus zakat, bayar zakat. Salat untuk Allah, kita bersama Allah. Zakat kita dengan manusia. Jadi jangan sampai hanya kepada Allah terus saudara-saudara kita tinggalkan. Famili kita, guru-guru kita, kawan-kawan kita lupakan. Harus seimbang dua-duanya. Karena Allah juga tidak ridho dengan orang yang tidak memperhatikan keluarga dan masyarakat. Saja Pak, terima kasih banyak. Apakah untuk awal ini sudah terjawab kira-kira Pak Iman? Nah, ada lagi. Kalau yang penting sedikit-sedikit paham mengenal Allah tuh paham aja betul. Menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, saya ingin menambahkan atau tolong Pak dibenarkan saya punya image terhadap Allah itu. Contohnya begini, pada saat saya mendengar azan, dalam situasi bagaimanapun saya dalam tidur saya, begitu saya dengar, saya bangun langsung ambil air wudhu, atau pesannya ini baca dulu Al-Fatihah kita lakukan. Nah, artinya di sini saya benar-benar mengikuti perintah Allah, tapi saya tidak mengenalnya. Maksudnya gitu Pak ya. Artinya apapun yang saya dengar tentang panggilan, segala aktivitas membangkitkan duniawi saya lupakan, saya tinggalkan. Saya pergi ambil air wudhu. Itu gimana menurut Pak Ustaz? Walaupun Bapak tidak mengenal Allah itu seperti apa kan gitu. Tapi ketika mendengar suara azan, Bapak langsung bergegas. Itu Pak ya, bergegas untuk sholat segala macam. Berarti itu positif. Karena dalam pandangan Bapak, Allah memerintahkan segera mendekat kepada. Nikmat seperti itu pertanda bahwa sebenarnya dalam hati Bapak sudah ada kalimat Allah. Sudah tertanam sebenarnya perbuatan Allah itu dalam kehidupan Bapak. Sehingga sebenarnya yang menggerakkan diri Bapak bukanlah Bapak sebenarnya, tapi Allah yang menggerakkan. Siapa yang bisa memberi hidayah kecuali kalau Allah. Maka berbahagialah orang-orang yang ketika mendengar azan dia langsung tergerak untuk sholat, karena pada hakikatnya yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Hidayah itu kan ada dua. Ada hidayah yang bisa dijemput, ada yang tidak bisa dijemput. Banyak orang yang ketika didengar suara azan tapi dia nggak mau untuk sholat. Bahkan rumahnya dekat musola, rumahnya dekat masjid. Susah minta ampun. Saya ada orang seperti saya. Ayo Pak, kita ke masjid Pak. Nanti saya traktir kopi Pak. Sudah Ustaz. Keluar aja Ustaz. Ujungnya nggak jadi-jadi. Rumahnya sudah dekat kepada masjid. Ini tidak. Artinya siapa kalau yang menggerakkan ini kalau bukan Allah? Artinya ada bermain di situ perbuatan Allah. Perbuatan kita, walaupun zahirnya kita yang berjalan, kita yang bergerak ke dalam masjid, tapi hakikat Allah yang menggerakkan. Itulah perbuatan Allah SWT. Kalau sudah tenggelam di sana, semuanya hakikatnya adalah Allah yang menjalankan. Bahkan ketika kita berantem dengan orang, ketika kita sakit hati dengan orang, kita digambar. Manusia kalau secara manusiawi marah nggak? Dan tiba-tiba jalan keluar, tiba-tiba ada orang lalu, digambar muka kita. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kita digambar. Marah nggak? Kalau berdasarkan diri kita, ego kita, ya kita marah sebagai manusia.
Tapi kalau yang kita pandang, yang memarahi kita, yang menggambar kita itu adalah Allah. Siapa di balik dia? Ada Allah yang menggerakkan. Kalau kita pandang yang menggerakkan, yang menampar kita itu adalah Allah. Kita akan pernah marah sama dia. Jangan-jangan ini ujian buat saya. Jangan-jangan orang ini dikirim oleh Allah untuk saya, untuk mengajari saya. Jangan-jangan ketika saya kena gambar ada kesalahan saya yang salah, yang saya berbuat. Jangan-jangan sebentar tadi saya sedang melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dosa saya yang lalu mungkin ini saja teguran daripada Allah. Inilah kemudian kita maknai. Kita lihat sekeliling kita. Jangan semuanya langsung dibalas dengan emosi, dengan cacian, dengan amarah. Tapi kita ingat bahwa ada keterlibatan Allah di sini. Khususnya juga dengan istri dan anak. Jadi kalau anak tiba-tiba mendongkol kepada kita, seorang anak itu tiba-tiba melawan kepada orang tuanya, jangan langsung dimarahin, Pak. Bisa saja anak yang sedang mendongkol marahin kita atau ketika kita suruh, "Nak, kesini," tapi anaknya nggak mau. Jangan-jangan Allah sedang memerintahkan anak itu untuk menjadi kita. Untuk mengajari kita, mungkin kita harus memberikan contoh yang lebih baik. Kita harus memberikan tanggung jawab yang lebih baik kepada anak. Bahkan kalaupun istri marah dengan kita, jangan kita langsung anggap itu marah hanya istri saja. Tetapi ada sesuatu zat yang menggerakkan di belakang, itulah Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah menguji keimanan kita dengan mendatangkan istri yang galak kepada kita, istri yang cerewet kepada kita untuk menguji. Kalau kita baca Pak, sejarah para wali, Pak, jarang-jarang wali itu istrinya gak cerewet, Pak. Wali semua. Jadi kalau bapak ingin cepat jadi wali, yang pentingnya harus sering-sering kena marah tiap hari. Jarang-jarang. Nah, ada seorang guru yang bertanya kepada, ada seorang sufi yang bertanya kepada guru, "Wahai guru," cerita Abdullah bin Adham, "Wahai guru, saya sudah menikah ya." Nah, ini maksudnya bukan buat kita ya Pak ya. Ini sekedar cerita saja. "Wahai guru, saya nggak menikah." "Kenapa nggak menikah?" "Ya, saya perhatikan orang di sekeliling saya itu, guru-guru saya, rata-rata dimarahin sama istrinya. Pulang-pulang dari masjid, habis ngajarin orang, tiba-tiba di rumah kena marah. Kagak ada angin, nggak ada hujan, kena marah sama istrinya. Saya nggak mau nikah, guru." "Lah, apa?" kata gurunya. "Kalau begitu, kamu nggak mau jadi wali berarti. Justru kewalian kamu itu harus diuji dulu. Bisa tidak? Bisa tidak untuk sabar di depan istri? Bisa tidak untuk ikhlas dengan perbuatan istri? Selama itu tidak menyuruh perbuatan maksiat kepada marah. Ketika istri ngomel kita diam aja. Bisa tidak? Kalau sudah bisa sabar seperti itu, insya Allah itu jalan menuju kewalian." Umar bin Khattab aja ditakuti oleh setan. Jadi Umar bin Khattab itu bayangkan, dia sedang berjalan, tiba-tiba setan yang bergerombolan datang. Karena hanya melihat Umar yang keluar dari rumah, setan itu minggir, Pak. Takut lewat depan Umar. Itu setan. Tapi ketika Umar pulang ke rumah, dimarahin sama istrinya, ngaku-ngaku aja begini. Diam aja. Orang manusia takut sama beliau semua. Tapi ketika di rumah, ngaku diam aja di depan istri. Apa kata Umar? "Amin. Bahwa selama ini yang mencucikan pakaian saya istri saya, yang mengurus anak-anak saya 24 jam istri saya. Ketika saya keluar rumah, tiba-tiba di rumah yang ngebantu dia, yang memelihara keluarga saya dia, memelihara nama baik saya dia. Bagaimana mungkin saya akan marah kepada istri saya?" Cuman kan masalahnya ini gak banyak dipahami oleh para lelaki. Yang kita sebagai laki ini kan muncul selalu ego, rasa sombong bahwa kita yang paling hebat di rumah tangga. Kita yang nomor satu, semua harus tunduk patuh dengan kita. Padahal ada sesuatu yang positif, yang baik disampaikan oleh anak istri kita, dan itu harus kita dengarkan. Jangan kita menganggap diri kita yang benar terus. Jangan kita menganggap diri kita yang ini. Itulah kira-kira tadi Pak ya. Jadi mudah-mudahan Pak itu adalah sesuatu yang bernilai positif dan barokah bagi Bapak. Ketika mendengar azan timbul kerinduan. Orang rindu itu jarang-jarang Pak. Sebab kalau sudah rindu dengan asal, rindu dengan sifat, rindu dengan perbuatan, akan rindu dengan zat. Ketika sudah rindu dengan zat, habislah sudah. Kita hanya ada dalam pangkuan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tak lagi memikirkan
Itu kalau sudah rindu, benar-benar rindu. Lalu apa itu rindu? Apa itu cinta? Tentu rindu dan cinta tak bisa didefinisikan. Ketika rindu dan cinta bisa didefinisikan, berarti itu bukan rindu dan bukan cinta. Karena cinta dia hanyalah budak bagi yang dicintainya. Man ahabba syai'an fahuwa abdahu. Siapa yang mencintai sesuatu, dia pasti akan jadi budak dari sesuatu. Man ahabba syai'an fahuwa dzikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu, yang merindui sesuatu, dia akan pasti selalu menyebut-nyebut nama kekasihnya, mencintainya. Kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita rindu kepada Allah, kita pasti sering menyebut namanya. Bagaimana cara menyebut namanya? Itulah zikir tadi. La ilaha illallah, Allah, 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 hu, Allah. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, karena Muhammad adalah kekasih Allah, berarti kita harus mencintainya, merindui Nabi Muhammad juga dengan cara apa? Sholawat dan mengikuti sunnahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.